هذا هو القرآن يضماه أرواحنا تحيا بنور هداه. Pesantren sekarang ini lagi besar, dihujat secara besar-besaran. Ada yang bilang pesantren itu warisan dari Hindu-Buddha. Sebelum ada Wali Songo bikin pondok pesantren di Surabaya, atau ada yang bilang di Kerawang, Syekh Kuro atau apa itu sudah ada padepokan Hindu-Buddha. Bahkan ada yang bilang sebelum Indonesia, sebelum Jawa dimasuki Hindu-Buddha sudah ada pendidikan. Pendidikan seperti ini sudah ada. Bapak-bapak saudara sekalian, ya sekolahan atau ilmu hitung-hitungan itu sudah ada, bahkan ilmu mistik, ilmu kanuragan itu sudah ada. Kemarin saya menjawab itu di ngaji-ngaji saya bilang kita bukan mengambil dari Hindu-Buddha atau dari sebelumnya atau Kapitayan atau apa itu, kita mengambil dari madrasah-madrasah atau rubat-rubat yang ada di Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri punya sufah, membuat sufah, tempat emperan untuk menampung sahabat yang la ma'wa lahum wa la ahla lahum. Sahabat yang enggak punya keluarga, enggak punya rumah di Madinah, bisa menempati sufah itu. Dan dengan cerdasnya atau dengan ma'rifatnya Rasulullah SAW, dengan hikmahnya Rasulullah, sahabat-sahabat ahli sufah inilah yang diteter, digembleng Rasulullah SAW untuk ngapalno Quran, bahkan ngapalno hadis. Dan itu dikepalai oleh Abu Hurairah. Bukan kepala seperti organisasi, bukan. Yes, yang sering dipanggil Abu Hurairah begitu. Sama dengan di Abuya, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, rumahnya itu banyak santri, enggak ada pengurusnya, enggak ada ketua, wakil ketua, enggak ada. Tapi ada yang sering dipanggil, dikon mernah no anak baru. Waktu saya datang itu Habib Soleh Al-Habsyi yang aslinya dari Banyuwangi, ditukokno lemari, ditempatkan ranjang ini begitu, kamu di sini ranjang ini, sudah ada ranjang-ranjang. Alhamdulillah itu yang sering dipanggil itu Habib Soleh Al-Habsyi. Beliau juga guru saya pernah ngaji kepadanya kitab Al-Iqlil Al-Iqlil bi ahkamit tanzil Imam Suyuti dan lain-lainnya. Alhamdulillah beliau sudah wafat rahimahullah ta'ala. Jadi Abu Hurairah ini sering dipanggil gitu untuk ngundang-ngundang, untuk makan. Itu Abu Hurairah teman-temannya itu belajar bahasa sekarangnya ya
Sekul itu apa artinya? Hah? Iya, 24 jam belajar gitu ya. Iya, saya kok kurang dengarannya. Bapak-bapak saudara sekalian, walhasil bukan berarti ya malam-malam belajar juga bukan begitu, tapi bukan Kanjeng Nabi ngajar di malam, bukan. Ini kon musyawarah, kon mudzakarah ya sebetulnya, bukan musyawarah, mudzakarah. Kon nyimak hafalan Quran, hafalan hadis. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, tapi Ahlus Sufah itu kan orang Arab, dengan mendengar kalam-kalam Arabi, lughat-lughat Arabia kan otomatis paham. Kalau kita orang Ajam, ini masih memerlukan terjemah, memerlukan i'rab dan seterusnya. Jadi nggak perlu dipereteli, nggak perlu dimaknani. Tapi kalau orang Arab langsung paham, apalagi zaman dulu. Tapi orang Arab dulu ya. Kalau Arab sekarang udah nggak biasa dengan bahasa-bahasa asli, tapi bahasa koran, bahasa majalah, bahasa modern. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi kita pengen meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun ketepaan di sini ada sebelum Islam, sebelum Wali Songo itu sudah ada padepokan dan seterusnya. Yang mana padepokan atau pondok atau apa namanya saya lupa, itu mengandalkan figur kiai. Itu memang itu kita serap baiknya. Jadi yang kita niati ku ittiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengkaji Quran hadis, tadris, ta'lim, tahfidz Quran hadis itu, dan sergap sholat seperti ayat Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Mahalus syahid fanshuzu ay ilal sholah wal jihad wa nahwihima. Jadi sergap sholat, sergap jamaah. Saudara-saudara sekalian, dulu Syiah itu juga bunuh-bunuh orang Islam banyak. Bahkan sampai sekarang kalau ada kesempatan bunuh, dia bunuh. Di zaman Bashar Assad ya, Presiden Bashar Assad, banyak ahli sunnah wal jamaah dibunuh oleh Syiah. Juga Wahabi juga main bunuh juga. Pokoknya nanti ono kesempatan di ini nguniku ono kesempatan. Nek wongi keras di ini luweh keras, luweh kejem. Tapi kalau kita pakai argumen, pakai dalil, pakai mantik, insya Allah apa mana pakai wiridan ya, apa mana pakai hizib nasor ya, orang ngarah kita dialani Allahumma, tapi yuk kita ojo ngalani nggih. Hanya sekedar baca-baca itu hanya sekedar tahassunat, hanya sekedar pembentengan diri dan pondok dan masyarakat. Bapak-bapak saudara sekalian, saya ulang lagi, pesantren yang kita idolakan, yang kita selami, yang kita alami insya Allah adalah
pengen ittiba, niate ittiba Rasulullah SAW. Adapun adat murid hormat kepada guru, mengandalkan guru, iktikad kepada guru, idil fatah hasba tiqadi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yan tafi, dan lain-lainnya. Kepingin ridhollah, pengen futuh dari Allah, maka banyaklah Anda mendoakan gurunya. Masalah nggih. Nah, itu memang dulu-dulunya sudah ada. Jadi kita mengambil kebaikan Arab sebagai ajaran, mengambil kebaikan sahabat Rasulullah SAW dan sahabat sebagai ajaran, akidah, agama. Kita juga mengambil kebaikan orang ajam, bangsa kita ajam yang duweni etika, duweni unggah-ungguh, duweni adab, sampai sekarang ditulis di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya. Itu sebetulnya warisan dari ajam. Ajam yang baik, yang manfaat. Itulah mungkin ada istilah para kiai kita berkata al-muhafadzah 'alal qadimis soleh ya, wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi tradisi sebelum Islam yang baik ya kita ambil, nggak apa-apa, asal bukan agama. Kita menghormat masyayikh kiai, itu pengalaman, itu bikin barokah, tapi jangan dibuat itu agama. Oh, nek gak ngono harus dibantai, harus didemo. Nek orang nek gak ngurmati harus dibantai, harus didemo, bukan begitu. Kita harus sabar. Saiki pesantren dihujat ya, itu fenomena memang zaman sekarang ini. Semua institusi, semua perkara itu ya, semua kebaikan itu dihujat. Bahkan Islam sendiri dihujat, Rasulullah SAW sendiri dihujat. Ini zaman akhir. Tapi kalau kita sabar, kita gak ngerewes, tegesi gak ngerewes itu artinya gak ngeladeni, gak marah, tapi juga bukan yes man, bukan tersenyum, bukan. Kita istiqomah, kita tetap jamaah, tetap sholat, tetap ngaji, tetap haji. Sekarang kan ada yang mengingkari haji itu bukan rukunnya Islam yang kelima, nggih. Bahkan zakat aja ada yang meremehkannya, katanya enggak populer. Naudzubillah min. Bahkan Masjid Istiqlal saja dibuat Natalan. Naudzubillah min. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, wal kasbil halal, nyambut gawe sing halal, sing qanaah nggih. Tetep ono, ora usah menilai sing favorit. Sementing barokah. Barokah niku nggih sithik harame, sampean iso zaman akhir sithik harame, alhamdulillah. Nenek kata-kata niki nggih kata harame tah syubhati terserah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.